Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada kegiatan siang hari ini. Saya perkenalkan, saya Muhammad Nur Miftahul Salasa, CGP Angkatan 8 Kabupaten Malang dari SD Negeri 1 Pagersari. Yang terhormat Ibu Suryati selaku Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD SMP Pagersari. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah
menuntut dari jalan gelap gulita menjadi jalan terang benerang. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan diseminasi atau pembahasan dari pendidikan guru penggerak saya tentang modul 1.4 budaya positif. Konsep inti dari budaya positif ini ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol guru. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Dari kedelapan konsep ini nanti akan kita bahas satu persatu. Baik, lanjut yang pertama, paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Nah, selama ini kita terjadi miskonsepsi teori kontrol. Dengan apa? Kita beranggapan guru mengontrol murid. Nah, jadi murid ini harus patuh kepada guru. Apa yang dimau guru harus diikuti oleh murid. Itu konsep lama sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Yang kedua, anggapan bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita membuat anak itu merasa bersalah, Bapak Ibu, sehingga apa? Mereka akan iba dan takut kepada kita. Ya. Yang ketiga, anggapan bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, kita memberikan motivasi yang bagus, tutur kata yang bagus. Nah, di situ kita anggap adalah hal yang positif. Berikutnya, anggapan bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, misalkan kita bisa memberikan tugas ke anak itu mampunya, nah kita anggap mampunya itu 5 soal saja. Tapi kita bisa memaksa anak, silakan dikerjakan 10 soal. Nah, di situ pasti anak akan bergejolak. Waduh, tugasnya kok banyak sekali. Saya nanti nggak bisa, saya nanti tidak selesai, saya nanti tidak istirahat dan seperti itu. Itu anggapan lama. Nah, sekarang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, kalau dulu kita menganggap kebutuhan anak itu sama-sama ingin mendapatkan pendidikan, tapi ternyata tidak. Nanti akan kita bahas di materi berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda atau memiliki sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami
dunia. Kita memberikan pemahaman ke orang lain. Nah, itu yang menjadi kendala kita. Berikutnya, semua perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau siswa kita berbuat yang kurang baik, pasti kita menganggapnya itu salah. Meskipun ada suatu kasus dia itu membela temannya yang benar dibela, terus kita kurang identifikasi sehingga kita bisa menganggap dia itu juga salah. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, pasti ada tujuannya. Kenapa anak kok bisa berbuat salah seperti itu? Lanjut, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau kita membujuk anak, misalkan mereka berbuat salah, kita bujuk supaya tidak mengulangi lagi, tapi dia tetap saja mengulanginya terus, sehingga kita pasti ada timbul rasa emosi, ada emosi sedikit, dan itu akan terjadi pemaksaan. Kita paksa, mau nggak mau kamu harus ikuti saya. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi dengan siapa? Dengan siswa, bapak ibu yang lain, kepala sekolah, dan juga wali murid. Berikut, model berpikir menang atau kalah. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau dalam teori kontrol, model berpikir menang. Semuanya harus menang. Berikutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif berawal dari disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kalau kita melakukan disiplin positif ini pastinya harus dari diri kita sendiri. Kita yang mengawali, bukan dari orang lain. Nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, nilai-nilai kebajikan itu bisa tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Contohnya 1, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sedangkan menurut IBO Primary Years Program, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Kalau dalam yang kedua ini sikapnya lebih banyak ditonjolkan. Yang ketiga, keterampilan hidup atau life skills. Nah, sikap murid itu adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberi yang terbaik dari diri. Itu beberapa nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya sendiri untuk perubahan yang lebih baik, bukan dari ekstrinsik atau paksaan dari orang lain atau meniru lingkungan sekitar. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, nanti kita bisa membandingkan
Misalkan contohnya ketika kita menggunakan helm, mengenakan helm. Kenapa kamu menggunakan helm? Supaya tidak ditilang polisi. Nah, itu kalau untuk menghindari hukuman, dia tidak dihukum, dia tidak ditilang. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau dalam unsur ekstrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau yang nomor 1 tadi, dari menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, pakai helm biar tidak kena tilang. Tapi kalau yang ini kita menggunakan helm itu tujuannya untuk keselamatan, untuk melindungi kepala jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, biasanya ini yang sering saya lakukan Bapak Ibu, membiasakan anak-anak untuk membawa 1 botol air minum. Nah, konsekuensinya jika tidak membawa air minum, kesepakatan bersama di kelas, mereka minta lari Pak, ada yang bersihkan kamar mandi atau apa. Dan yang kita sepakati adalah untuk lari lapangan olahraga. Berapa kali? Kemarin disepakati kalau untuk yang putra tidak membawa minum itu 5 kali putaran. Kalau yang putri 3 kali putaran. Itu hukuman. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau berupa hukuman fisik ya seperti tadi ya, lari lapangan, olahraga, berkeringat, badan menjadi sehat. Kalau hukuman psikis itu anak jika melakukan kesalahan dipanggil ke depan, terus ditanya, terus dipermalukan di depan teman-temannya, itu akan membuat hukuman psikis bagi anak. Dia akan merasa minder juga. Kalau konsekuensi, terencana, disepakati sesuai peraturan. Kalau peraturannya misalkan sudah setiap siswa wajib memakai sepatu warna hitam. Nah, apa yang terjadi jika mereka tidak memakai sepatu warna hitam? Pasti itu ada konsekuensinya. Entah dihitamkan atau sepatunya dilepas atau kita beri peringatan besoknya harus hitam, kalau tidak boleh ke sekolah. Nah, itu konsekuensi. Berikutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid dibuat tidak nyaman. Berikutnya, sikap guru selalu memonitor murid, selalu memantau murid. Segala tindakannya kita pantau. Karena apa? Karena kita punya patokan, ada peraturan yang harus kita taati. Yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi secara mandiri. Nah, kemarin saya sudah mempraktekkan yang restitusi ini 2 kasus. Yang pertama, anak yang sering terlambat masuk sekolah. Dan yang kedua, bertengkar dengan temannya gara-gara sering dicontek, PR-nya dicontek, tugasnya dicontek, dia marah. Hukuman dan penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Menurut kutipan Al-Fiqh.
dampak penghargaan, kita memberikan penghargaan. Ada dampak pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Kalau dulu kita beri penghargaan, beri hadiah itu sangat bagus untuk perkembangan anak. Ternyata tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan dapat merusak hubungan. Yang keempat, mengurangi ketepatan. Yang kelima, menurunkan kualitas. Yang keenam, mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan menghukum. Yang kedelapan, motivasi dari dalam diri. Nah, poin berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Kalau selama ini kita menerapkan di kelas kita adalah membuat aturan kelas. Tidak boleh membuat sampah sembarangan, tidak boleh mengganggu temannya, tidak boleh bercelometan atau apa. Kata-katanya tidak boleh atau kata-kata negatif. Nah, sekarang kita rubah. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan tadi diyakini setiap individu. Yang pertama, bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal secara umum. Dibuat dalam pernyataan positif. Nah, kata-katanya tadi diganti. Kalau dulu kita membuat tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang kita dengan keyakinan kelas kita rubah membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu kata-katanya kan lebih enak dibaca. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Berikutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Semuanya harus dilibatkan. Karena siapa yang menyetujui nanti atau yang menerapkan adalah kita semua. Ini contoh gambar waktu saya awal masuk ajaran baru kemarin, saya membuat keyakinan kelas. Ditulis dalam sticky note, lalu mereka menempel keyakinan yang sudah mereka sepakati. Inti berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, ini kenapa saya lambangkan rumah? Nah, biasanya kan sandang, pangan, papan. Itu kalau dalam ilmu ekonomi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup itu seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Nah, kita misalkan melakukan kerjasama, kalau kita diterima itu akan terasa senang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui, dan didengar. Nah, kalau dalam murid kita itu biasanya inginkan prestasi dan diakui. Dia ingin dianggap temannya itu biasanya aku ini loh pintar.
menerbitkan itu mendapat piala sertifikat itu mereka bangga karena mereka bisa menguasai kebutuhan penguasaannya terpenuhi. Yang keempat, kebebasan meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kebutuhan dasar kesenangan meliputi apa? Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, kuesioner kebutuhan dasar manusia. Ayo lakukan. Nah, setelah ini saya akan membagikan kuesioner kepada panjenengan semua. Silakan diisi sesuai kondisi jenengan masing-masing. Saya bagikan dulu ya. Silakan Bapak Ibu diisi sesuai kondisinya masing-masing. Nanti kita bisa lihat kebutuhan apa yang sudah kita penuhi, sudah terpenuhi, atau kebutuhan apa yang kurang dipenuhi pada diri kita. Ya, dilanjutkan dulu. Isi sesuai kondisi panjenengan. Tidak usah mengada-ngada. Baik Bapak Ibu, jika ada yang sudah selesai, silakan poinnya ditotal, diurutkan mulai nomor 1 sampai 10 totalnya berapa? Oh iya. Sudah Pak ya? Sudah ditotal per nomor 1 sampai 10? Nah, coba saya refleksikan dulu Pak Endo. Nomor 1 sampai 10 totalnya berapa? 28. Nomor 11 sampai nomor 20? 38.
Nomor 21 sampai nomor 30. 34. Nomor 31 sampai 40. 44. Nah, di situ ada poin ya Pak Yanto ya. Yang terbanyak adalah poin nomor 31 sampai 40, yaitu kebutuhan kesenangan. Sangat senang ya Pak. Alhamdulillah Pak. Terus kira-kira kebutuhan apa Pak Yanto yang belum terpenuhi, kurang terpenuhi Pak? Poin yang sedikit berapa Pak? Berarti semuanya sedikit ya? 1 sampai 10. Poin 1 sampai 10. Oh, berarti panjenengan kebutuhan dasar manusianya yang kurang tuh ya, bukan tidak kurang dari kasih sayang kan diterima. Bagus. Beri tepuk tangan kepada Pak Yanto. Terima kasih. Kebutuhan dasar kok. Coba berikutnya Bu Endang. Nah, coba kita ulas punya Bu Endang. Karena apa? Kebutuhan dasar kita ini tiap individu tidaklah sama. Ada yang sudah terpenuhi di nomor sekian, ada yang belum terpenuhi di nomor sekian. Coba Bu Endang, nomor 1 sampai 10 nilainya berapa Bu? 1 sampai 10 30. 30. Nomor 11 sampai 20 35. 35. Nomor 21 sampai 30 28. 28. Nomor 31 sampai 40 38. 38. Dari keempat poin ini, yang paling banyak Bu Endang berada di nomor 31 sampai 40, yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Tadi jenengan kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi Bu ya. Amin. Alhamdulillah. Terus kebutuhan apa Bu yang kurang terpenuhi Bu pada diri panjenengan? Kebebasan. Nomor 21 sampai 30, kebebasan poinnya 28. Oh iya, masih kurang Bu ya. Nah, ini mungkin jenengan bisa memenuhi kebutuhan dasar kebebasan ini dengan apa Bu kira-kira? Apa dengan dibutuhkan dengan apa kira-kira untuk memenuhi kebutuhan kebebasan? Ya. Nah, kebutuhan ini yang bisa memenuhi kita sendiri. Ya. Satu lagi. Siapa yang mau bersedia? Bu Rima? Coba Bu Rima. Nomor 1 sampai 10 berapa totalnya? 32. Nomor 11 sampai nomor 20? 34. Nomor 21 sampai 30? 22. Nomor 31 sampai 40? 38. Ya, sekarang kita ulas dulu ya Bu ya. Dari keempat kebutuhan tersebut, poin yang paling banyak berada di nomor 31 sampai 40, yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Alhamdulillah, berarti Bu Rima ini sering happy, sering senang. Kebutuhan kesenangannya sudah terpenuhi. Nah, ya, untuk memenuhi kesenangan itu macam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang kumpul keluarga, ada yang harus pergi jalan-jalan, ada yang suka belanja atau apa itu memol. Itu untuk memenuhi kesenangan. Nah, ada kebutuhan juga betul. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kesenangan ini kita tidak bisa memaksakan harus seperti ini. Silakan jalan-jalan, silakan belanja supaya sampai senang. Itu belum tentu Bapak Ibu. Nah, kita diminta belanja, tapi kondisi keuangan kita tidak memungkinkan, sehingga apa? Tidak akan terpenuhi. Mau senang jadi tidak senang. Jadi susah itu. Ya. Terus kebutuhan Bu Rima yang kurang terpenuhi, kurang ya. Poinnya paling sedikit ini apa ini?
Bu Enda tadi kurang kebebasan, kita juga kurang kebutuhan kebebasan, butuh bebas ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Oh ya, satu lagi kita ulas dari dunia. Coba Bu, nomor 1 sampai 10 berapa poinnya? 42. Tinggi sekali ini poinnya ini. Nomor 11 sampai 20? 28. Nomor 21 sampai 30? Oh, cek kamu menunjukkan kurang kasih sayang. 32. Nomor 40? 30. Kelebihan saya nih. Baik. Kita pelajari dulu bunyinya. Poin yang paling banyak bunyinya berada pada nomor 1 sampai nomor 10, yaitu kebutuhan kasih sayang. Ini paling tinggi, berarti bunyinya ini sudah kelebihan ya, kelebihan kasih sayang. Kita dari keluarganya, kita dari keluarganya atau rekan kerja atau lingkungan masyarakat itu banyak mendapatkan kasih sayang dan diterima. Dari suaminya. Terus kebutuhannya kurang kira-kira apa bunga ini? Paling sedikit. Oh, nomor 11 sampai 20. Oh, kurang. Penguasaan, kebutuhan penguasaan. Buminya mendapat poin 20. Berarti apa? Kira-kira langkah buminya itu untuk memenuhi kebutuhan penguasaan ini dengan apa buminya? Kira-kira penguasaan apa Bu ini? Bisa memberikan pendapatnya? Bisa? Ini untuk Bu Mia. Berarti untuk kemenguasaan jadi tidak membuat kesalahan, belajar untuk selanjutnya, kemudian mencoba hal baru sebelum orang lain. Berarti Kita dului. ya mengerti. Kemudian ruang kerjanya rapi berdasarkan presiden dari sini. Kemudian terlihat sangat baik apa yang dilakukan, seperti membuat teh. Itu bisa penguasaan, sangat menguasai dalam bidang perdapuran. Terus yang kami itu untuk penguasaan yaitu suka menyelenggarakan aktivitas, jadi menjadi istilahnya ya promotor ya atau yang mencetuskan suatu kegiatan yang baru itu untuk meningkatkan penguasaan. Kegiatan memasak. Jadi pemimpin masa ya. Baik, terima kasih Beni atas pendapat dan sarannya. Oke, saya lanjut. Nah, poin berikutnya adalah posisi kontrol. Ada 5 di sini. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya adalah siswa terlambat masuk sekolah. Yang pertama, kalau posisi kita sebagai penghukum, kata-kata yang sering kita ucapkan adalah silakan lari keliling lapangan 5 putaran. Nah, secara tidak langsung siswa akan nurut kepada guru atau pada siapa yang memberikan hukuman. Kalau membuat merasa bersalah, kata-katanya seperti ini. Berapa kali lagi Bapak Ibu guru memberitahu kamu, masih saja mengecewakan Bapak Ibu guru. Suaranya lebih halus, cuma lebih mengena ke anak. Berikutnya, kalau posisi kita sebagai teman, kata-katanya seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Kali ini sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Mungkin ini yang lebih diterima ke anak. Berikutnya sebagai pemantau, kata-katanya seperti ini. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu
jam tambahan buat kamu. Nah, kalau kita sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Kata-kata yang sering kita dengar seperti ini. Apa kamu tahu kesalahanmu? Bertanya dulu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita cari solusinya bersama ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa diskusi dengan siswa. Nah, sekarang ayo coba tebak. Posisi kontrol apakah aku? Kata-katanya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Karena di sini ada kata kunci kecewa. Coba kita cek jawabannya. 1, 2, 3. Membuat merasa bersalah. Betul, betul Bapak Ibu. Yang kedua. Yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Kata-katanya seperti ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mungkin sedikit emosi. Kira-kira sebagai apa? Penghukum. Coba kita cek. Penghukum, betul. Ya, pendapat ini. Lampu, kajiannya lampu. Ya, ini. Sebagai penghukum. Berikutnya. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita cari solusinya bersama. Apa Pak Rudi? Manajer. Sebagai manajer, coba kita cek. Betul. Berikutnya Mas Rudi. Nah, ada lagi? Oh masih ada teman. Posisi kontrol apakah aku? Teman. Ayolah lakukan ini demi Bapak Ibu. Teman. Sebagai teman, ada jawaban lain Bapak Ibu? Teman, coba kita cek. Betul sekali. Ada lagi, satu lagi. Posisi kontrol apakah aku? Kamu akan ketinggalan materi pelajaran dan nilai jika kamu sering terlambat. Merasa bersalah. Ada yang jawaban lain? Beda pendapat? Ancaman itu. Mengancam ya. Kita buka. Jawabannya adalah pemantau. Sebagai pemantau Bapak Ibu. Karena apa? Di sini ada konsekuensi. Konsekuensi ya. Oke. Ada lagi? Sudah habis. Nah, sekarang kita masuk inti berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Apa itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ditandai dengan apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kata-kata yang sering diucapkan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, setidaknya kita seperti mendukung anak ya. Saya juga pernah melakukan itu. Itu tujuannya untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, baru kita konfirmasi. Kata-katanya yang sering kita jumpai adalah kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Punya alasan kenapa melakukan itu. Yang kedua, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini adalah validasi tindakan yang salah. Sehingga anak tahu, oh iya saya ini apa yang saya lakukan ini salah. Nah, berikutnya yang tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kata-katanya seperti ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu 3 tahapan segitiga restitusi. Nah, kita bahas satu persatu.
identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-katanya yang sering muncul, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini kita merasa seperti motivator ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu guru tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi mari mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini pada tahap awal menstabilkan identitas. Tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kata-kata yang sering kita ucapkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada itu. Yang ketiga, kamu patut bangga karena kamu mampu melindungi hal yang penting buat kamu. Kamu melakukan itu karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Nah, itu seperti memberikan motivasi. Lalu yang ketiga, kita tanyakan keyakinan, menanyakan keyakinan. Berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam diri kita. Kata-katanya atau pertanyaannya, apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang menjadi kesepakatan bersama? Seperti apa gambar kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, itu kata-kata yang sering kita ucapkan ketika menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh praktik segitiga restitusi yang saya terapkan. Ini contoh praktik segitiga restitusi kasus 1. Farel sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak materi pelajaran yang tertinggal dan nilai hariannya mengalami penurunan. Silakan disimak videonya. Menurut kamu sudah berapa kali terlambat? Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Baik-baik. Nah, kesalahan itu namanya manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Kamu setuju? Karena kita cari solusinya bersama ya. Kamu sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa sih kamu sering datang terlambat? Kamu tahu? Yang paling kita sepakati. Kalau terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah mana? Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Betul, mengatur waktu itu penting dan sangat bermanfaat sebetulnya. Seperti dalam menghargai orang lain atau orang di sekitar, pekerjaan menjadi tidak penuh, kita juga dapat mengerti rasa dunia.
kamu agar kita dapat berulang lagi di sekolah. Silakan boleh dimulai. Baik Bapak Ibu, itu cuplikan video praktik digital institusi yang saya lakukan kemarin. Yang kasus pertama tentang Farel dalam terlambat ke sekolah. Nah, pada tahap pertama saya menstabilkan identitas. Saya mengatakan ke Farel, kami mengadopsi validasi tindakan yang salah. Dia tahu bahwa yang dilakukan apa itu adalah hal yang salah. Terus kita juga menanyakan keyakinan kelas. Terus
langsung dipimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keyakinan kelas dapat meningkatkan rasa menghargai. Dengan keyakinan kelas dapat meningkatkan kepedulian dalam menjaga kebersihan. Dengan keyakinan kelas dapat meningkatkan kedisiplinan kelas.